Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali melimpahkan karunia kepada kita dengan bertemu bulan suci, bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan yang tidak diragukan oleh setiap umat yang beriman. Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Qur'an. Maka Al-Quran dengan Ramadan tidak terpisahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Namun ada yang dirasa untuk kita bicarakan sehubungan dengan terungkap kalimat lah Ramadan sekarang enggak bisa tarawih. Betulkah Ramadan sekarang enggak bisa tarawih? Siapa yang melarang? Siapa yang menghalangi? Enggak ada. Enggak ada yang menghalangi untuk tarawih. Iya, tapi kan masjid-masjid pada ditutup. Apa hubungannya tarawih dengan masjid? Kita dapat melaksanakan tarawih di mana saja. Kalau istilah tarawih itu menjadi kesepakatan kita untuk kita jadikan sebagai nama bagi sholat di malam-malam Ramadan. Ya, dari dulu juga tarawih itu di masjid. Enggak, sebetulnya dari dulu enggak di masjid. Terutama yang pertama melakukan sholat tarawih itu bagaimana sebenarnya? Tarawih itu kan artinya adalah merehatkan diri kita di siang hari dengan merehatkan anggota yang sering disibukkan dengan mencerna makanan dan minuman, direhatkan untuk sementara. Sementara di malam harinya direhatkan ruhiyah kita dengan komunikasi tingkat tinggi, yaitu berupa salat, berupa mendengar ayat-ayat suci, berupa berdoa. Berarti tercapailah keseimbangan antara rehatnya fisik dengan non fisik, rehatnya di siang hari dengan di malam hari, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan nikmat kekuatan lahir dan batin. Subhanallah. Ini adalah aturan dari Allah yang maha tahu tentang keperluan hamba-hambanya. Memang kalau dulu pernah gitu tarawih di rumah. Baik, kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah SAW attakhadha hujratan. Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk komunikasi tingkat tinggi dengan Zat yang Maha Suci berupa tempat yang aku yakini bahwa tempat itu cuma punya tikar. Kapan itu? Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Tempat buat apa? Kita lihat apa yang beliau lakukan di tempat tersebut. Fasalla fiha layaliya. Beliau salat di hujrah tersebut, di kamar tersebut beberapa malam. Pada bulan Ramadan beliau salat beberapa malam. Fasalla bi salatihi nasun. Maka salatlah mengikuti beliau banyak masyarakat dari kalangan para sahabat. Nasun min ashabi, artinya banyak sahabat yang bermakmum kepada Rasulullah. Salat Rasulullah di dalam kamar, di belakang kamar ternyata para sahabat secara diam-diam mengikuti salatnya Rasulullah SAW. Artinya bermakmum kepada Rasulullah tanpa diperintah Rasul, tanpa dianjurkan Rasul, bahkan tanpa ada pernyataan izin dari Rasulullah.
Tapi mereka yakin, masa sih enggak boleh ikut beliau, biasa-biasa juga salat fardu ikut beliau, udah deh salat sunat juga ikut beliau. Falamma alima bihim, maka setelahnya Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan mereka, ja'ala yaqudu, maka beliau mulai duduk, tidak melanjutkan salatnya. Fa kharaja ilaihim, lalu beliau keluar menemui mereka. Faqala, dan beliau bersabda, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, aku tahu, aku lihat apa yang kalian perbuat. Walaupun tadi kalian di belakang, aku tahu apa yang kau lakukan, apa yang kalian lakukan di belakang aku. Emang kenapa ya Rasulullah? Enggak boleh gitu. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, lakukan salat oleh kalian di rumah kalian aja, gak usah di sini. Jadi Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk salat malam Ramadan di rumah masing-masing. Jadi kalau umpamanya pernyataan, ya gak bisa tarawih Ramadan sekarang, habis masjidnya ditutup. Kenapa mesti di masjid? Ya dari dulu juga lah di masjid. Iya dari dulu di masjid. Sejak kapan itu? Bukan sejak zaman Rasulullah kan? Rasulullah justru mempersilakan para sahabat untuk salat di rumah. Nah kemudian dari sejak kapan salat di masjid? Rasulullah juga pernah mempersilakan sahabat bermakmum kepada Rasul. Itu bukan sejak awal Ramadan, tapi pada waktu Ramadan tersisa tinggal sepekan lagi, tinggal 7 hari lagi, maka beliau mempersilahkan para sahabat untuk sholat bersama Rasulullah. Maklum kalau sudah akhir Ramadan, banyak sekali yang memang merasakan sudah banyak ini, banyak itu, banyak urusan, akhirnya berkurang semangat. Ternyata di tingkat sahabat pun terjadi, dialami. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi di akhir Ramadan supaya lebih meningkat lagi semangatnya. Langsung beliau terjun menjadi imam. Pada tanggal 24 beliau jadi imam, maka berlangsunglah sholat bersama para sahabat dengan menghabiskan waktu sepertiga malam. Pada tanggal 25 beliau tidak hadir. 26 kembali beliau hadir menjadi imam bagi para sahabat. Berlangsunglah sholat setengah malam. Setengah malam itu sejak dari awal atau dari pertengahan? Mari kita ikuti ungkapan perawi, yaitu Abu Dzar. Abu Dzar berkata, setelahnya Rasulullah berhenti, maka Abu Dzar mendekat kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, law nafatana baqiyata hadhihi lailah. Ya Rasulullah, tidakkah sudi sekiranya engkau melanjutkan sholat sunat memimpin kami sampai akhir malam? Artinya yang disebut dengan setengah malam dari awal malam sampai pertengahan. Buktinya dia meminta untuk dilanjutkan sampai akhir. Dan Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Abu Dzar dengan pernyataan, man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka tercatat di hadapan Allah dia berjuang ingin salat sampai akhir malam, dan baginya nilai salat semalam penuh. Subhanallah. Itu adalah setelahnya berlalu pertengahan Ramadan, 2/3 Ramadan, bahkan sudah lewat, tinggal Ramadan 1 pekan lagi. Jadi tidak masalah kalau sekarang baru malam pertama, malam kedua kita lakukan sholat di rumah kita masing-masing. Sampai umpamanya akhir Ramadan masih kondisinya seperti ini, ya tidak masalah, karena memang asalnya sholat malam Ramadan itulah di rumah masing-masing. Bahkan Rasulullah menegaskan di akhir pernyataannya, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan oleh
orang di rumahnya kecuali sholat fardu. Ya, kalau sholat fardu yang 5 waktu lebih utama di masjid. Iya, sholat fardu juga nggak bisa lagi di masjid, bahkan Jumatan pun nggak bisa dilaksanakan. Jangan sampai kita bimbang gelisah dalam hal ini, karena kita sedang berjuang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, yaitu kita menjaga kesehatan, diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul. Kita perhatikan hadis lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul firra minal majdhumi firaraka minal asad. Rasul bersabda, jauhilah oleh kamu penyakit kusta seperti halnya kamu menjauhi singa. Ini jelas sekali hadis riwayat Ahmad bahwa menjauhi penyakit menular itu merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menghubungkannya dengan seperti larinya kamu dari singa. Firaraka minal asad. Jelas sekali untuk orang umum sangat mengerikan melihat singa. Jangankan melihat langsung, melihat gambarnya saja waduh mengerikan. Enggak mau dekat-dekat. Nah, seperti itu pula anjuran Rasulullah dalam rangka menjaga kesehatan pribadi, keluarga, sosial, masyarakat. Sekarang muncul istilah social distancing. Jadi menjaga jarak demi keselamatan bersama. Menjaga keselamatan bersama merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan apabila terjadi sudah terkena, sebahagian muslim terkena, ada yang sampai wafat, bagaimana? Kita doakan semoga mereka mendapatkan nikmat husnul khatimah. Karena dengan terkena penyakit, pasti setiap muslim banyak zikir, banyak istighfar, banyak bertaubat. Oleh karena Rasulullah menegaskan, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Wabah itu adalah merupakan jalan menuju tempat yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi, yaitu berupa orang yang mendapatkan syahid. Bagi siapa itu? Likulli muslimin. Bagi setiap muslim. Jadi kalau begitu sekarang bagaimana kita tidak ditakdirkan mati dengan wabah ini, tidak ditakdirkan mati dengan virus ini? Dengan berupaya untuk menyelamatkan kesehatan, menjaga kesehatan pribadi, keluarga dan umat, kita pun akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melaksanakan sunnah Nabi. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang tidak beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diungkapkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un, 'anil ta'un. Fa akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Beliau memberitahu kepadaku bahwa ta'un itu merupakan hukuman, siksaan yang Allah tugaskan untuk mengunjungi orang-orang yang Allah kehendaki. Sudah ada catatannya di hadapan Allah siapa saja yang harus dikunjungi oleh virus corona dari orang-orang yang tidak beriman. Demikian pula hanya buat orang-orang yang beriman sudah ada catatannya di hadapan Allah siapa yang akan dikunjungi oleh virus tersebut. Buat orang yang tidak beriman azabun. Buat yang beriman bagaimana? Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan virus ini, ta'un ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalimatnya lil mu'minin, bukan lil mutawaffa bil virus. Bukan rahmat bagi orang yang mati karena ta'un atau karena virus, bukan, tapi lil mu'minin. Artinya kita menjemput rahmat di bulan Ramadan dengan kondisi yang sekarang sedang kita alami ini.
rahmat Allah. Ya, antara lain meningkatkan zikrullah, zikrul maut, meningkatkan persiapan menghadapi kematian. Karena terasa betul begitu dekatnya pintu kematian dengan adanya tersebar virus ini. Maka dengan ingat selalu kepada kematian, kita akan berupaya untuk meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Duh, kalau ini merupakan tarawih terakhir. Duh, kalau ini merupakan salat fardu terakhir. Duh, kalau ini merupakan kesempatan terakhir untuk membaca Al-Quran. Nah, dengan adanya kita ingat akan hal itu, maka akan meningkat pula rasa takut yang mengantarkan kita untuk khusyuk, dan rasa harap yang mengantarkan kita untuk dapat menikmati ibadah. Dua-duanya adalah merupakan karunia, merupakan rahmat bagi mukminin. Allah sangat menyayangi orang-orang yang takut padanya, dan Allah senantiasa perhatian kepada orang-orang yang berharap padanya. Rasul menegaskan, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Dan tiada seorang pun yang tinggal di mana wabah beredar, dia tetap di sana tidak menyebarluaskan virus kepada orang lain. Dia tetap bersabar di tempat di mana wabah berada. Dia tidak asal-asalan, kalau saya mati sekarang, orang lain juga harus mati. Kalau saya sakit, orang lain juga harus sakit. Enggak demikian. Tapi justru dia yamkuthu fi baladi. Dia menempati tempat di mana wabah terjadi. Sabiran muhtasiban. Dia bersabar dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan Allah berikan kesembuhan padanya, atau Allah akan berikan kepadanya keputusan terakhir untuk segera beristirahat. Orang yang seperti itu yakin betul bahwa tidak mungkin ada yang tertimpa siapapun dengan apapun kecuali sesuai dengan yang telah Allah tetapkan baginya. Orang yang memiliki sikap seperti itu, keyakinan seperti itu, kana lahu mithlu ajri syahidin. Baginya pahala seperti pahalanya orang yang mendapatkan mati syahid. Ini tidak disebutkan mati ya, tidak disebutkan meninggal. Berarti ketika kita berjuang menyikapi virus ini dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW, maka kita pun akan mendapatkan kedudukan sebagai orang yang meraih kedudukan yang sangat mulia, itu syahid. Tapi kan kita masih hidup, ya. Dulu pada zaman Rasulullah masih hidup, terjadi beberapa kali perang, di antaranya perang Uhud. Rasulullah menyaksikan bagaimana Talhah bin Ubaidillah terjun di medan perang, menjaga jasad Rasul dengan dirinya sendiri, menjadikan dirinya sebagai perisai, sebagai tameng, lari sana sini, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, sampai banyak cedera pada dirinya. Dan Rasulullah SAW melihat betul keikhlasan Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar menilai Talhah dengan mengatakan, Uhud kulluha li Talhah. Melihat gerak langkah Talhah, aku rasanya ingin berkata bahwa pahala perang Uhud diraih oleh Talhah semuanya, diborong oleh Talhah semuanya. Dan Rasul menegaskan, man arada an yanzura ila syahidin yamshi 'alal ardi falyanzur ila Talhah. Siapa yang ingin kenalan dengan orang yang sudah mendapatkan kedudukan sebagai syahid tapi masih berjalan di muka bumi, tuh temui Talhah. Subhanallah. Jadi kita melaksanakan ibadah di rumah, tidak ke masjid, dalam rangka kita menjaga komunikasi dengan Allah, dengan Rasul, berupa keimanan kepada Allah, berupa mengikuti titah perintahnya Rasulullah, dan juga menjaga komunikasi dengan sesama mukmin. Jangan sampai kita menjadi penyebar virus, kita masuk ke satu kerumunan massa, mengambil virus dari orang lain, lalu kita menyebarluaskan kepada yang lain. Oh, cukup berat.
tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau sengaja seperti itu dilakukan padahal tidak ada dorongan untuk ke arah sana, maka pertanggungjawaban ada di hadapan masing-masing. Oleh karena itu maka kita tidak ke masjid. Ini bukan berarti ya takut sama virus malah lebih takut kepada Allah. Apa seperti itu? Enggak. Rasul sendiri memang menganjurkan demikian. Bukankah Rasulullah pada waktu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melakukan langkah-langkah. Di antaranya beliau berangkat mau ke sebelah utara, malah ke sebelah selatan terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak orang-orang yang ingin mengejar beliau. Apakah itu dianggap bahwa Rasulullah takut oleh musuh melebihi takut kepada Allah? Rasul adalah sebagai orang yang paling Allah cintai. Rasul adalah orang yang paling takwa. Tentunya tidak demikian. Tetapi kita diperintah untuk menjaga diri sesuai kemampuan kita. Tapi yang akan menyelamatkan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjauh dari kerumunan massa dengan harapan Allah berikan kepada kita keselamatan. Tidak kita lakukan sebagaimana yang dilakukan di masa-masa lalu, karena seperti yang diterangkan oleh para ahli itu dapat mengantarkan kepada kecelakaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Kamu jangan sampai sembarangan berbuat yang membawa kamu menuju jurang kehancuran, kerugian. Enggak benar yang seperti itu. Jadi kita melakukan PSBB ya, sehingga tidak ke masjid untuk yang disebut dengan salat tarawih, tidak ke masjid untuk salat Jumat. Dan ini adalah tingkat internasional. Para ulama tingkat internasional juga demikian keputusannya. Di Mekah, di Madinah, berlangsunglah di Masjidil Haram salat berjamaah. Salat berjamaah setiap waktu, salat berjamaah tarawih dan salat Jumat, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu saja, tidak dibuka untuk umum. Jadi ini adalah merupakan bukti bahwa praktek PSBB bukan cuma dilakukan di tanah air kita, tapi di seluruh dunia untuk umat Islam. Emang kenapa sih kalau masuk ajalah, kita kan sudah yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan anna Umar kharaja ila Syam. Umar berangkat menuju Syam. Ketika sampai di tempat yang namanya Sarga, beliau dapat berita bahwa di Syam sedang tersebar penyakit menular. Qad waqa'a bisyam, annal waba qad waqa'a bisyam. Fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf mendatangi Umar bin Khattab. Bagaimana cara menyikapi kondisi seperti ini? Abdurrahman menyampaikan berita dari Rasulullah. Tentu pada waktu itu Rasulullah sudah wafat. Dan Abdurrahman bin Auf menyampaikan pernyataan Rasul kepada Umar bin Khattab. Rasul bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih." Apabila kamu mendengar ada wabak di satu tempat, kamu jangan masuk situ. Dan apabila wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila terjadi wabak di satu tempat di mana kamu sedang berada di tempat tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka kamu jangan keluar tujuan untuk melarikan diri, padahal jangan-jangan justru adalah menyebarluaskan virus. Karena tidak tahu, virus tidak kelihatan. Jadi jelas sekali tidak keluar karena kita ingin supaya tidak terkena, dan kita ingin supaya tidak menyebarkan virus kepada yang lain. Bukan cuma sebatas supaya kita tidak terkena, tapi juga tidak membuat orang lain menderita akibat kita.
Hadis lain menyebutkan la darara wa la dirara. Tidak dibenarkan kita berada dalam keadaan menderita, yang penting mah gak apa-apalah, kita siapkan aja lah, sabar aja lah. Enggak benar begitu. Wala dirar. Dan juga yang lebih-lebih lagi, kita jangan sampai menjadi penyebar penderitaan, menyebarkan penyakit kepada yang lain. Ya, kita kaji beberapa hadis ini demi menguatkan kita semuanya. Bagaimana terkait dengan sholat Jumat? Ini hari Jumat, masih belum juga sholat Jumat. Padahal meninggalkan sholat Jumat 3 kali, hukumannya berat. Kita sudah lebih dari 3 kali nih dari awal. Gimana ini? Dan itu muncul terus pertanyaan kepada saya melalui WhatsApp, melalui SMS, dengan mengatakan mohonlah pencerahan, katanya. Ini gimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat 3 kali? Meninggalkan atau tertinggal? Iya kan tidak berangkat ke masjid. Kenapa tidak berangkat? Ya masjidnya gue ditutup. Ya berarti bukan meninggalkan kalau gitu. Memang tidak ada sholat Jumatnya juga. Terus hukumnya bagaimana? Buat ketua DKM, buat pengurus DKM. Ya masyarakat kan bagaimana bisa melaksanakan sholat Jumat kalau memang tidak diselenggarakan di masjidnya. Mencari-cari kemana-mana juga memang ditutup. Ya udahlah ke luar negeri, sama di luar negeri juga. Mari kita temukan jawabannya dari hadis Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin li muadzinihi fi yaumin matirin. Ibnu Abbas berkata kepada muadzin pada hari di mana hujan begitu lebat. Maka Ibnu Abbas berkata, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah." Nanti ya kalau kamu sudah sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, jangan kau lanjutkan dengan mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, tapi katakan sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Mendengar ungkapan Ibnu Abbas diarahkan kepada muadzin agar mengucapkan sallu fi buyutikum, faka'anna an-nas istankaru. Masyarakat di sekitar kaget, apaan ini? Gimana kok bisa seperti ini? Gara-gara hujan. Hujan biasa-biasa aja lah. Paling cuma basah-basah, enggak membahayakan. Faqala fa'alahu man huwa khairun minni. Ketika Ibnu Abbas menyaksikan masyarakat sekitar tidak siap menerima ungkapan yang disampaikan Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, aku mengatakan begini ini bukan orang pertama. Aku menyuruh muadzin untuk supaya mengucapkan sallu fi buyutikum. Aku bukan orang pertama menyuruh. Tetapi fa'alahu man huwa khairun minni. Ini sudah diungkapkan oleh orang yang sudah pasti dan kita imani dia lebih baik dari aku. Ini kapan ini? Hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu. Innal jum'ata azmatun. Sungguhnya salat Jumat merupakan kewajiban yang sangat mendasar, yang sangat pasti. Maka apabila muadzin mengucapkan sallu hayya 'alas shalah, pasti masyarakat tidak akan menghiraukan hujan yang lebat ini. Kita salat aja dah. Dan aku tidak ingin seperti itu. Wa inni karihtu an uhrijakum. Aku tidak mau membuat kalian mengalami satu penderitaan. Fatamshuna fitin waddahadi. Kalian maksakan jalan menuju masjid, membawa lumpur sampai ke masjid,
bukan menikmati ibadah ruku dan sujud di tempat yang bersih, kering, tapi malah baju-baju kalian penuh dengan lumpur. Nanti apa yang akan dialami? Ibadah salat berjamaah senantiasa dihias dengan ukhuwah, persaudaraan, sayang menyayangi satu dengan yang lain. Ini malah membuat tidak enak bagi yang lain. Dan di masjid sudah ada sebelum azan, sudah ada orang di sana. Nanti akan terkena juga, kena basahnya. Belum lagi masjidnya juga bukan kayak sekarang di kita, begitu kuat atapnya. Dulu kan banyak yang tidak pakai atap masjidnya juga. Nah, ini Ibnu Abbas menyampaikan perintah kepada muadzin agar menyeru masyarakat salat di rumah saja, salat biasa, salat duhur, tidak salat Jumat lagi. Jadi sebetulnya kita sekarang tidak melaksanakan salat Jumat di masjid, itu sebetulnya dilakukan oleh sahabatul zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sudah berkali-kali. Kalau tadi kan sahabat mungkin cuma sekali Jumat saja, kita kan berkali-kali. Ya kalau perbandingan, justru para sahabat kalau maksakan diri untuk ke masjid tidak seberat sekarang kita lakukan di masjid. Para sahabat ke masjid hanya mengalami basah kuyup. Kalaulah sampai umpamanya terkena sesuatu akibat hujan, hanya diri mereka, tidak menularkan penyakit kepada yang lain. Sementara kalau saat ini sesuai dengan apa yang dialami oleh sekian banyak negara-negara besar, negara-negara maju, teknologinya, kedokterannya, Amerika, Italia, Spanyol, Cina, korbannya beberapa kali lipat dari yang dialami oleh negara-negara yang disebut-sebut tidak maju. Tapi ternyata kemajuan milik Allah, teknologi milik Allah, kekuatan milik Allah yang nyombong. Aku orang maju, aku negara maju. Ternyata oleh Allah dibuat berbalik saat ini. Justru yang tidak pernah menyombongkan diri, ternyata terlihat lebih maju. Hamba-hamba Allah ini adalah sekilas ya, terkait dengan masalah salat yang saat ini memang terasa cukup berat karena kita tidak melakukannya di masjid tapi di rumah masing-masing. Dan hadis tadi riwayat Bukhari begitu bunyinya, riwayat Muslim juga mirip, cuma ini lebih panjang. Riwayat Muslim menyebutkan setelahnya faka'anna nas istankaru dzak faqala ata'jabuna min dzak qad fa'ala dza man huwa khairun minni. Lanjutannya sama, innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an uhrijakum fatamshu fitin waddahdi. Sama maknanya dengan hadis yang tadi. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, berarti tidak sampai membuat kita bimbang gelisah, tidak Jumatan di sebagaimana biasa, tidak melaksanakan sholat malam Ramadan sebagaimana di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, tapi di rumah masing-masing enggak akan mengurangi nilai. Demikian hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan bermakna, bermanfaat bagi kita semuanya. Islam sungguh memiliki sifat murunah, fleksibel, tidak memberatkan ternyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.